Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang internet dan dasar web. Baik, materi ini kurang lebih akan ditayangkan, ya, akan direkam dalam waktu kurang lebih 30 menit. Maaf. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang sejarah internet, perkembangan internet, dan layanan internet. Jadi kita akan melihat seperti apa sih internet, gimana sejarahnya, dan bagaimana saat ini internet telah mempengaruhi kehidupan di masyarakat dan kehidupan di apapun itu, gitu ya. Baik, jadi kita akan melihat ada pengertian sejarah, ada website itu apa, web server, web browser, dan aplikasi internet. Oke, internet. Internet itu adalah jaringan komputer. Namun jaringan komputer yang menghubungkan seluruh komputer di seluruh dunia. Jadi tidak hanya komputer satu dengan yang lain saja, gitu ya. Tidak hanya komputer yang satu dengan yang lain dalam satu ruangan saja, tapi dengan komputer di seluruh dunia. Jadi media pengantarnya pun bisa apapun, tidak harus dengan kabel, gitu ya. Bisa dengan jaringan sinyal, bisa dengan jaringan fiber, dan lain sebagainya. Dan internet sendiri itu merupakan suatu layanan yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Nah, internet karena kita semua sekarang terhubung melalui komputer, artinya sharing informasi pun kita bisa dapatkan dari komputer yang lain. Dengan syarat memang komputer tersebut open terhadap akses daripada sumber daya yang dia miliki. Ya, jadi kalau misalnya komputer itu tidak memberikan akses, maka informasi itu tidak akan bisa kita dapatkan. Jadi internet itu sangat bertumbuhnya pesat, gitu ya, dari semenjak dulu dia diciptakan hingga saat ini kita bisa berjuang melawan COVID, gitu ya. Pemanfaatan internet itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di masa pandemi ini. Oke, sejarah internet pada tahun 69. Nah, ini tadi ya. Internet itu memang, internet dan komputer itu sama-sama dua hal yang memiliki sejarah yang kurang baik, gitu ya. Karena berdasarkan kondisi peperangan, ya, atau berdasarkan kondisi untuk pertahanan suatu negara. Nah, namun memang internet dan komputer itu adalah pedang bermata dua. Apabila digunakan untuk hal baik, maka dia baik. Ya, apabila dia digunakan untuk hal buruk, ya dia akan jadi buruk, gitu ya. Jadi tahun 69 itu mungkin sekitar Perang Dunia Kedua, setelah itu sedikit, gitu ya. Oleh Departemen Pertahanan Amerika, ya, di situ ada suatu instansi pemerintahan di Amerika yang membuat suatu mekanisme untuk mengirimkan surel, gitu ya, atau email. Nah, lalu tahun 1970 Roy Tomlinson itu menyempurnakan surel tadi untuk ARPANET. Jadi dulu itu ARPANET adalah salah satu penyedia jasa layanan berbasis jaringan komputer. Jadi di situ diuji cobalah di tahun 72 di Amerika, gitu ya. Jadi ada 10 komputer yang ternyata berhasil berkomunikasi antara satu dengan yang lain dan membentuk jaringan kecil, ya, di mana ternyata kita sekarang akhirnya bisa berkomunikasi dengan media device yang lain. Nah, di email kita temukan ada icon add, itu artinya menunjukkan pada, ya, bahasa Inggris. Add artinya kalau misalnya fajriumar@gmail.com, artinya akun saya itu ada di Gmail, gitu ya, untuk alamat email tersebut. Nah, lalu tidak hanya berhenti di situ saja, gitu ya. Akhirnya dikembangkan lagi, ya, mekanisme jaringan komputer itu oleh ARPANET di luar Amerika. Nah, yang pertama kali bergabung itu adalah Computer University College di London, gitu. Dia menjadi anggota pertama yang bergabung ke dalam jaringan ARPANET. Jadi mulai dari ARPANET meluas, gitu ya, dan seterusnya. Ya, dari Amerika ke Inggris dulu. Nah, di sini
Ratu Inggris pada tahun 1976 berhasil mengirimkan email dari relay signal ke radar establishment di Malvern. Jadi jaraknya kan itu lumayan jauh. Jadi akhirnya sekarang akhirnya pada tahun 1976 itu email itu bisa dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang lumayan jauh. Jadi tidak di satu ruangan saja atau di satu tempat saja. Oke, karena keunggulan komunikasi yang baik ya melalui suatu media di mana tidak terlihat bentuk fisiknya, maka memang ARPANET terus dikembangkan dan pada tahun 1977 akhirnya ada 100 komputer yang tergabung di ARPANET. Mungkin media komunikasi pada zaman dahulu itu menggunakan kabel ya. Jadi kalau memang komunikasinya jauh ya berarti kabelnya jauh. Kalau sekarang itu ditemukan media komunikasi yang lain ya selain kabel. Jadi ada kabel, ada nirkabel. Ya yang nirkabel contohnya jaringan internet sinyal 4G gitu ya. Terus jaringan radio, jaringan sinyal satelit dan seterusnya, yaitu adalah semua media yang digunakan melalui tanpa kabel ya, artinya melalui udara. Oke, lalu 79, 81, 82, nah ini adalah tahun bersejarah karena sudah banyak sekali komputer ya, sampai 84 itu ada 1000 lebih komputer. Artinya kan kalau kita ingin berkomunikasi dengan suatu komputer, maka komputer itu harus kita berikan alamat agar paket yang dikirimkan tidak nyasar. Nah, pada tahun 1982 akhirnya dibentuklah Internet Protocol dan transmisinya adalah TCP atau Transmission Control Protocol. Jadi setiap komputer itu diberi suatu alamat IP. Gitu ya. Jadi istilah IP address itu sudah dibuat pada tahun 1982. Ya, kita tahu IP address itu ada yang versi 4 dan versi 6. Gitu ya. Ya, kita pakainya yang versi 4 aja. Tapi mungkin untuk yang publik itu udah cukup penuh ya. Mungkin dikembangkan di versi 6 karena jumlah komputer yang terhubung itu sangat banyak sekarang. Ya kalau misalnya kita lihat IP address-nya Google adalah 8.8.8.8. Nah, jadi itu adalah IP address. Nah, namun ada kendala nih. Ya dalam dalam mengingat suatu alamat ya agak susah ya, kemampuan manusia itu agak sulit untuk mengingat angka yang seperti itu. Sama seperti kita mengingat nomor telepon. Kalau nomornya bagus, kita mungkin ingat itu nomornya siapa. Tapi kalau nomornya jelek, bukan digit yang mudah dihafal, itu kita akan kesulitan menghafalnya. Nah, maka dari itu setelah IP address, Internet Protocol diciptakan, diperkenalkan yang namanya Domain Name System. Ya, kita tahu bahwa tadi IP address Google adalah 8.8.8.8. Nah, domain address-nya adalah, domain name system-nya adalah www.google.com. Ya. Jadi setiap orang tahu, oh Google, tinggal ketik www.google.com. Maka nanti otomatis browser kita akan mengarahkan ke IP address 8.8.8.8. Jadi DNS itu berguna untuk memudahkan kita gitu ya, untuk mengingat suatu alamat ya apabila kita ingin berkomunikasi dengan komputer yang lain. Nah, pada tahun 1987 jumlah komputer waktu itu menjadi 10 kali lipat ya. Jadi ada 10.000 lebih. Ya jangan tanya sekarang ya. Kalau menurut survei terakhir sekarang itu jumlah komputer jumlah alamat website aja yang terdaftar itu adalah 2 kali sampai 3 kali dari jumlah populasi manusia di bumi. Jadi sekitar 30 miliar lebih mungkin website atau kurang lebih ya, 30 miliar website yang bertebaran di internet. Ya, kemudian ada lagi ditemukan tahun 1988 karena email sudah dirasa memungkinkan, maka ditemukannya lagi IRC ya, Internet Relay Chat. Jadi itu adalah asal mula daripada aplikasi chatting ya yang kita sekarang pakai. Nah, tahun 1990 itu adalah tahun yang memang bersejarah di dunia internet karena kita diperkenalkan dengan yang namanya browser.
Ya, browser itu suatu aplikasi yang memungkinkan kita untuk bertukar informasi dari suatu komputer ke komputer lain. Dan kita bisa melakukan apapun ya di dalam browser itu. Ya. Salah satu mungkin aplikasi yang paling berpengaruh dalam dunia internet itu adalah mesin pencari ya, seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Nah, karena internet semakin meluas, di tahun itu pula ada yang disebut dengan WWW atau World Wide Web, artinya website yang dikembangkan dan bisa diakses hingga seluruh penjuru dunia. Dan tahun 92 itu sudah ada istilah surfing to di internet. Jadi pengertian surfing di tahun 92 itu sudah meluas. Ya tidak hanya kita berbicara surfing di laut gitu ya, dengan ombak sebagai medianya. Tapi surfing di internet itu berarti jaringan komputer ya, atau internet itu sendiri sebagai medianya. Nah, banyak sekali lalu situs-situs yang bertebaran. Ya, tahun 94 sudah ada virtual shopping, ya, udah ada e-retail ya. Jadi kita dulu bisa belanja lewat online di tahun 94, walaupun mungkin kebijakan online itu pengaturan security-nya masih belum berkembang ya pada saat itu. Dan tahun 94 juga Yahoo itu berdiri ya dan lahirnya Netscape Navigator ya itu adalah aplikasi kalau tidak salah aplikasi Yahoo Maps. Maksudnya seperti Maps gitu ya, seperti Google Maps. Oke, lalu sekarang internet sangat berkembang sekali ya jumlahnya sudah saya sebutkan tadi. Lalu penggunaan internet sekarang meluas, ada yang namanya IoT, Internet of Things, di mana komunikasi via internet sekarang tidak hanya untuk mencari informasi, tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan bantuan internet. Jadi kalau kita umpamakan pesulap, ya dia bisa mematikan api dari jarak jauh menggunakan tenaga pikiran. Nah, zaman sekarang manusia tidak perlu jadi pesulap, gitu ya. Tinggal mengaktifkan internet, maka dia bisa mematikan api dari jarak jauh. Gitu ya. Ya, medianya tetap sama kan, medianya udara. Jadi nanti ada frekuensi tertentu kalau pesulap itu kan nanti apinya mati. Nah, kalau kita sekarang pakai aplikasi mobile, di sana ada robot penyemprot, tinggal dijalankan. Gitu ya. Mau tekanan udara, mau mematikan apinya pakai udara atau pakai air, itu tinggal diatur tekanannya menggunakan perangkat handphone yang kita miliki. Oke, ya internet itu sebenarnya kalau digunakan dengan baik akan sangat bermanfaat untuk kehidupan pribadi misalnya. Kita bisa mencari tahu informasi mengenai obat-obat herbal misalnya. Terus mengetahui bagaimana cara untuk melakukan gimnastik dengan benar kan kadang-kadang kalau zaman dulu kan ada instruktur gymnya. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang malu gitu ya untuk bertanya bagaimana sih cara nge-gym yang bagus gitu ya. Ini di internet ada ya. Bahkan untuk melangsingkan badan ya kita tinggal lihat tutorialnya di YouTube ya. Terus untuk belajar main sepak bola, main basket atau hobi-hobi kita gitu ya termasuk bermain game. Kalau mentok gitu kita harus ngapain nih, jalannya kemana lagi, kita bisa lihat walkthrough-nya melalui YouTube. Kemudian untuk pengembangan pribadi juga sama, misalnya teman-teman itu berasal dari manajemen, saya dari informatika, saya ingin mengembangkan keilmuan saya di bidang informatika, apa sih yang keilmuan sekarang yang lagi digemari oleh masyarakat luas, nah bisa saya cari itu di internet. Atau saya ingin mengetahui info-info perjalanan destinasi wisata di seluruh dunia. Saya pengen ke situ, tapi saya ingin merasakan experience-nya melalui media digital. Mungkin kita bisa buka yang namanya Google Street gitu ya. Kita bisa seakan-akan masuk di dalamnya. Kalau ingin mendapatkan experience lebih, mungkin Google Street ditambah virtual reality ya, alat VR. Jadi seperti kacamata yang bisa kita pakai dan kita bisa menoleh kiri kanan dan kita bisa melakukan suatu navigasi dengan menggunakan perangkat joystick ya atau pakai laptop.
Terus banyak lah ya. Kalau kita ngomongin internet, misalnya kita yang beragama Muslim, kita ingin membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kita tinggal download aplikasinya di handphone. Untuk masalah sosial juga sama, kita ingin menyumbangkan sebagian harta misalnya. Kita bingung nih nyumbangnya gimana. Kita bisa sumbangkan melalui mobile banking. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi megang uang cash. Gitu ya. Semua uang bentuknya digital dan itu berlaku. Ada uang cashnya yang tersimpan di bank gitu ya, secara fisik, dan kita bisa melakukan apapun di situ. Jadi kita bisa membeli barang melalui menggunakan uang digital, kita bisa berdonasi menggunakan uang digital dan seterusnya. Ya, lalu untuk kehidupan profesional juga sama gitu ya. Untuk sains kita punya banyak sekali portal-portal jurnal yang open source ya, atau proceeding yang open source yang semua kita bisa akses secara gratis. Jadi kita tinggal download aja Open Journal System, kita tinggal lihat, wah ini jurnalnya bagus nih, kita bisa baca. Lalu kalau apabila kita ada yang tidak mengerti, kita bisa email penulisnya, kita bertanya apa maksud di bagian ini. Untuk teknologi juga sama, aplikasi yang kita inginkan seperti Zoom atau aplikasi apapun, kita tinggal download aja. Ya, karena Zoom kita bisa pakai untuk kehidupan profesional juga. Dagang, saham, berita, apapun itu gitu ya. Jadi itulah pemanfaatan internet secara luas di zaman saat ini. Jadi internet itu tidak hanya untuk mengirim email gitu ya zaman sekarang, tapi bisa lebih dari itu. Nah, kalau kita lihat internet ini karena sifatnya adalah global, artinya tidak mengenal batas gitu ya, tidak ada batas negara, ras, ekonomi, ideologi atau apapun gitu. Jadi kita bisa membuka suatu perangkat satu informasi apapun yang kita inginkan di internet. Namun mungkin ada kebijakan dari negara gitu ya, di mana ada situs-situs tertentu gitu yang tidak bisa kita akses karena mungkin berpengaruh negatif gitu ya bagi warga negaranya. Ya walaupun apapun itu gitu ya, makanya masih bisa ditembus, gitu, tidak ada yang bisa menghalangi internet. Gitu ya. Makanya untuk memproteksi internet itu benar-benar kita harus memproteksinya itu secara real time. Jadi tidak bisa mengevaluasinya itu per bulan atau per tahun, nggak bisa. Jadi evaluasinya itu tetap real time. Jadi kita harus punya suatu alat monitoring di mana kalau ada orang yang mengakses situs yang tidak diizinkan, kita bisa langsung potong di situ. Oke, itu adalah manfaat internet. Kalau kita bicara tentang kekurangannya, mungkin kekurangannya juga banyak gitu ya. Internet itu situs web itu terbagi menjadi dua. Ada yang terindeks mesin pencari, ada yang tidak. Nah, biasanya yang tidak terindeks mesin pencari itu kita sebut sebagai dark web. Artinya itu adalah website yang bisa diakses asal kita tahu alamat domainnya, atau bahkan website itu tidak memiliki alamat domain, tapi hanya memiliki IP address saja. Tapi itu saya sarankan kita tidak usah mencoba gitu ya untuk situs-situs yang itu ya. Isinya itu ya aneh-aneh lah, pokoknya mengerikan. Ada situs bunuh bayaran lah, ada perdagangan manusia lah, human trafficking gitu ya. Ada organ lah, ada pokoknya ada hobi-hobi yang aneh lah, itu jangan lah gitu ya. Akan lebih baik dan lebih teratur apabila kita mencari informasi itu menggunakan mesin pencari saja. Karena mesin pencari pun sudah memfilter gitu ya situs-situs yang jahat seperti itu sehingga tidak dapat ditemukan di database mereka. Nah, website itu adalah suatu halaman gitu ya, di mana halaman itu akan di-share oleh pemilik, oleh komputer pemilik atau kita sebut sebagai server di sini, yang akan menampilkan satu informasi apapun, bisa berupa teks, gambar, suara, apapun atau kombinasinya gitu ya. Nah, ada yang statis, ada yang dinamis. Statis itu artinya kalau kita ingin merubah kontennya, kita harus merubah page-nya. Kalau yang dinamis, untuk merubah kontennya, kita tinggal ubah di tempat lain ya, yang paling mudah dieksekusi. Jadi kita tidak perlu tahu teknik pemrograman gitu ya, kita hanya disediakan suatu kolom, lalu kolom itu kita isi, maka kontennya akan berubah.
Nah, untuk mengakses itu kita membutuhkan alamat IP address dan domain name server untuk mudah mengingat alamat situs tersebut. Nah, ini adalah pohon dari internet, dari website gitu ya. Jadi halaman terdepan di website itu adalah index.html. Ya, HTML itu adalah ekstensi daripada Hypertext Markup Language. Ya, itu adalah bahasa yang dipakai untuk menampilkan suatu website ya melalui media browser. Jadi HTML itu isinya apa? Isinya itu cuma huruf aja dan simbol-simbol. Nah, kemudian browser lah yang melakukan parsing terhadap HTML itu sehingga menjadi tampilan yang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita akses itu adalah index.html semuanya gitu ya. Nah, lalu dalam index.html itu mungkin ada menu. Nah, menu itulah yang nanti kita bisa telusuri. Misalnya ada profil, ada visi misi, ada struktur dan lain-lain. Nah, di profil mungkin ada foto, ada video dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah ilustrasi dari suatu gambaran suatu alamat website. Oke, unsur website ada domain name, ada hosting, ada script atau bahasa pemrograman, ada desain web, dan ada publikasi. Nah, domain name itu ada .com, gitu ya. Mungkin teman-teman .com itu apa? .komersial, berlaku umum, gitu ya. Kalau ingin berlaku khusus di suatu negara, gimana? .co.id. Co itu salah ya. Co itu benar ya. Co itu company, ID itu Indonesia berarti. Kalau berlaku di negara Amerika ya .co.us. Nah, kalau .edu pendidikan, education. Kalau terbatas pada suatu perizinan negara, maka mungkin di Indonesia itu kan .ac.id, AC itu akademik. Atau .org, organization. Kalau di Indonesia ada .or.id. Nah, government.gov itu yang globalnya. Atau kalau ingin diatur oleh negara, maka menjadi .go.id. Ya, dan seterusnya. Ya, itu adalah alamat web yang kita sebut sebagai URL. Oke, nah ini yang di Indonesia gitu ya. Jadi ada badan usaha, ada pemerintah, ada pendidikan, organisasi, ada mil.id untuk militer gitu ya, dan seterusnya. School.id juga ada, sch.id dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah country specified domain. Nah, hosting itu adalah tempat di mana kita akan mempublish gitu ya alamat website dan informasi dari website yang akan kita share ke masyarakat luas. Ya, untuk hosting ini kita bisa melakukan penyewaan terhadap hosting atau kita bisa membuat sendiri server di rumah kita masing-masing. Tapi ada syaratnya tentu saja. Kalau ingin bikin server sendiri berarti kita harus punya alamat publik. Tapi mengelolanya agak lumayan sulit karena kita harus membutuhkan suatu ruangan khusus untuk server karena bisa jadi banyak yang akses sehingga server itu akan menjadi panas gitu ya. Jadi zaman sekarang itu biasanya hosting itu diserahkan ke pihak ketiga di mana kita hanya tinggal membayar layanannya saja. Sama dengan domain gitu ya, domain kita biasanya kita kasih ke pihak ketiga di mana kita tinggal menyewa saja untuk alamat domain tanpa kita harus memaintain ya perangkat keras yang ada di balik itu. Nah, untuk membuat website itu banyak bahasanya ya. Untuk tampilan di browsernya itu menggunakan HTML. Untuk mesin belakangnya itu bisa PHP. PHP itu di informatika adalah preprocessing hypertext preprocessor gitu ya. Jadi bukan PHP dalam pengertian luas, memberi harapan palsu. Jadi memang orang informatika itu jago PHP ya, jadi kalian harus hati-hati. Kayak ada yang namanya JavaScript, ada JSP, ada apapun gitu. Nah, itu adalah dari sisi server dan ada dari sisi klien atau browser. Oke, cara kerja server side seperti ini gitu ya. Jadi klien itu tinggal akses web browsernya aja. Kemudian di situ ada web server gitu ya yang akan mengeksekusi semua itu. Ya, jadi klien itu hanya butuh browser, lalu dia tinggal buka alamat domainnya,
Ya, nanti dia merequest suatu dokumen, lalu dieksekusi oleh server, kemudian server akan meresponnya dengan dokumen yang dia minta. Jadi browser itu sebenarnya sistemnya adalah upload dan download. Dia akan upload sebagai request alamat email, alamat website, lalu diolah di server, kemudian server akan memberikan respon berupa halaman yang diinginkan oleh klien gitu ya. Jadi klien itu sebenarnya akan mendownload suatu halaman website. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, di internet aplikasi itu banyak, chatting ada, file transfer ada gitu ya. Email ada, website yang menyajikan informasi ada, remote ada. Misalnya kita ingin mengendalikan jarak jauh ya. Misalnya kita ingin mematikan lampu di rumah tapi lupa nih kita lagi di luar. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk mematikan lampu. Itu adalah remote gitu ya. Atau apapun ya. Jadi aplikasi yang menggunakan internet itu sekarang itu udah banyak banget ya. Ada smart home, ada smart office, ada smart city gitu ya. Ada mungkin mobil yang bisa dinyalakan dengan internet, bisa tinggal dikendalikan melalui internet. Misalnya kita punya drone jarak jauh yang bisa dikendalikan dengan internet dan lain sebagainya. Jadi aplikasi yang menggunakan internet itu selain website itu ada banyak sekali. Oke, baik, itu mungkin ya materi yang bisa saya sajikan. Untuk selebihnya mungkin teman-teman bisa sambil browsing gitu ya untuk mengetahui internet itu seperti apa sih gitu. Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.